Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Utami dari kelas Manajemen Dakwah 1A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi presentasi, yakni pilihan kata dan ejaan. Untuk yang pertama, pilihan kata. Pilihan kata adalah hubungan antara bentuk bahasa dan barang yang diacunya. Makna berbeda dengan informasi. Makna menyangkut keseluruhan masalah dalam ujaran intralingual, sedangkan informasi hanya menyangkut masalah luar ujaran ekstralingual. Nah, untuk contoh katanya sendiri adalah kata mati atau meninggal. Kata mati antara lain diperuntukkan untuk umum seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya, dan berkonotasi kasar. Dan meninggal sendiri bisa digunakan untuk manusia dan berkonotasi halus. Yang kedua, penggunaan pilihan kata. Persyaratan atau kriteria dalam pemilihan kata ada 3, yakni ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Untuk poin yang pertama ialah ketepatan. Pilihan kata yang digunakan harus mampu mewakili gagasan secara tepat. Dan untuk poin yang kedua ialah kecermatan. Agar dapat memilih kata secara cermat, memakai bahasa dituntut mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Contohnya, kata melakukan kunjungan bisa dipersingkat menjadi berkunjung. Nah, untuk yang ketiga, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis diksi. Di sini ada 7 jenis-jenis diksi. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah diksi yang dipilih karena memiliki persamaan makna atau kata. Contohnya, mati yang diganti dengan wafat. Yang kedua ialah antonim. Antonim adalah diksi yang maknanya berlawanan dengan ungkapan lainnya. Contohnya, buruk lawan katanya baik. Nah, untuk yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah satuan kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya, kepala dapat diartikan dengan anggota tubuh, juga bisa dapat diartikan dengan suatu jabatan, misalnya kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah hiponim. Hiponim adalah diksi yang maknanya sudah meliputi makna kata lainnya. Contohnya, kata salmon yang sudah mencangkupi makna kata ikan di dalamnya. Yang kelima ialah omograf. Omograf adalah diksi yang memiliki persamaan dalam ejaan, tetapi pengucapannya dan maknanya berbeda. Contohnya, buah apel dan apel pagi. Dan untuk yang ketujuh, homonim. Homonim adalah diksi yang ejaan dan pengucapannya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya, bisa yang berarti racun ular dan bisa yang berarti mampu. Dan untuk yang terakhir, omofon. Omofon adalah diksi yang pengucapannya sama tetapi penulisannya dan maknanya berbeda. Contoh, Bang Ijuk, tulisannya BANG, bisa dilihat dalam video. Dan Bank Rakyat Indonesia, tulisannya BANK. Nah, untuk selanjutnya ialah hakikat ejaan. Ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan, baik penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata, dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. Ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ialah ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1947, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Suwandi, menetapkan perubahan ejaan bahasa Indonesia untuk menyederhanakan ejaan yang berlaku. Ejaan ini kemudian dikenal dengan nama Ejaan Republik Indonesia atau Ejaan Suwandi. Akhirnya, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1972, diresmikan aturan ejaan baru dengan nama Ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk poin yang terakhir ialah kekurangan dan kelebihan ejaan bahasa Indonesia sekarang.
Sebuah ejaan disebut baik apabila sebuah huruf hanya digunakan untuk melambangkan sebuah bunyi saja, atau sebaliknya, sebuah bunyi hanya dilambangkan dengan satu huruf saja. Contohnya, huruf E dipakai untuk melambangkan dua buah bunyi yang berbeda, yaitu bunyi E dan bunyi A. Bandingkan kata teras pada nomor 1 dan nomor 2 di belakang saya ini. Nomor 1, upacara itu dihadiri juga oleh beberapa pejabat teras dari Jakarta. Dan yang nomor 2, mari kita duduk di teras. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila saya ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Alek Masruri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.